Hai teman-teman, apa kabar? Kami di sini akan menjelaskan penyebab mengalami kegagalan dalam hidup. Kata orang bijak, tidak ada kesuksesan yang tidak diawali dengan kegagalan terlebih dahulu. Memang kegagalan adalah salah satu langkah menuju kesuksesan. Tapi bisa juga menjadi bumerang yang akan terus menyerang jika kita tidak mengambil pelajaran darinya. Agar bisa menjadikan kegagalan sebagai pembelajaran, kita perlu meninjau apa saja yang penyebab dari kegagalan tersebut. Berikut adalah beberapa penyebab yang sering menyebabkan seseorang mengalami kegagalan. 1. Tidak memiliki rencana yang aplikatif. Penyebab kegagalan yang pertama adalah tidak memiliki rencana yang dapat diaplikasikan, atau bahkan tidak punya rencana sama sekali. Realita mungkin saja bisa berbeda dengan rencana, namun memiliki rencana akan sangat membantu Anda menuntun kemana harus berjalan. Jadi setidaknya meskipun keadaan tidak sesuai rencana dan harapan, Anda masih memiliki tujuan atau gambaran besar yang menjadi patokan, agar rencana dapat lebih mudah diaplikasikan. Buatlah rencana dengan rinci dan detail sesuai dengan bagaimana gambaran target yang Anda inginkan. Jadi jangan membuat rencana yang terlalu umum seperti saya akan jadi orang kaya, tetapi buat lebih rinci seperti saya akan punya mobil merek A dan rumah tipe B. Dengan begitu, gambaran yang Anda miliki lebih jelas dan memacu untuk terus mencapainya. Jangan ragu juga untuk terus mengupdate rencana jika terjadi berbagai perubahan dan menyesuaikannya kalau memang dibutuhkan. 2. Kurang gigih dan disiplin. Dan disiplin diri menjadi salah satu penyebab besar mengapa seseorang mengalami kegagalan. Biasanya orang merasa bersemangat di awal dan langsung melakukan langkah besar. Namun hal itu membuatnya menjadi cepat merasa lelah sehingga akhirnya tidak bisa mempertahankan langkah tersebut. Kalau sudah begitu, ia akan mudah untuk berhenti saat menghadapi masalah yang muncul di pertengahan jalan. Memulai dengan langkah kecil tidak ada salahnya. Bahkan lebih baik karena akan membuat Anda bisa bertahan lama dan meningkatkannya lagi. Tentunya disertai juga dengan disiplin diri dan kegigihan untuk terus konsisten melakukan apa yang sudah dimulai sampai mencapai apa yang ditargetkan. Hal itu juga berlaku saat Anda menemukan jalan buntu, di mana Anda membutuhkan kegigihan untuk menemukan jalan keluar yang tepat. 3. Terlalu pesimis. Rasa pesimis, takut, dan khawatir atas apa yang akan terjadi serta kemungkinan akan mengalami kegagalan justru menjadi sebab dari kegagalan itu sendiri. Tak sedikit orang yang ragu untuk bertindak karena terlalu mengkhawatirkan resiko yang mungkin didapat. Mereka juga terlalu pesimis dan tidak mempercayai dirinya sendiri. Tidak yakin kalau bisa melakukannya. Selain itu, pengalaman gagal yang sebelumnya tak jarang membuat orang takut untuk memulai dan melangkah kembali. Pikiran-pikiran seperti itu sangat berpengaruh kepada tindakan yang dilakukan seseorang, karena mindset manusia memiliki kekuatan yang besar. Dibanding memikirkan kemungkinan gagal, lebih baik Anda berfokus pada apa yang bisa dilakukan pada saat ini dan mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Dan yang terpenting, percayalah pada diri sendiri bahwa Anda memang bisa melakukannya dan mencapai tujuan Anda. Seperti ungkapan bijak yang sering kita dengar, if you think you can, you're right. And if you think you can, you're also right. 4. Tidak berani menjadi berbeda. Hal selanjutnya yang menjadi penyebab kegagalan adalah tidak berani menjadi berbeda. Sekaligus melangkah di jalan yang berlawanan dengan kebanyakan orang. Padahal jika kita mau memperhatikan orang-orang sukses di dunia, apakah mereka sama seperti kebanyakan orang? Tentu saja tidak.
Mereka justru sangat berbeda dengan kebanyakan orang di dunia, dan berani mengambil jalur yang sama sekali berbeda dengan pilihan mayoritas. Jadi jika Anda merasa saat ini berada dalam kegagalan, coba dipikirkan kembali apakah saat ini Anda sudah berada di jalan yang memang tepat untuk Anda? Atau hanya mengikuti apa yang dilalui orang banyak agar tidak dipandang aneh karena memilih sesuatu yang berbeda? Kalau iya, maka cobalah untuk memberanikan diri menjadi berbeda dan berada di jalan yang berlawanan dari mayoritas. Lakukanlah hal yang Anda anggap benar dan tepat, karena Andalah yang paling mengetahui tentang diri Anda sendiri. 5. Menyerah. Penyebab terakhir sekaligus terbesar membuat seseorang mengalami kegagalan yang sebenarnya adalah karena ia berhenti berusaha dan menyerah. Tak jarang orang yang merasa cara yang dijalankannya tidak berhasil, lantas langsung menghentikan apa yang dilakukan dan menyerah untuk mencapai tujuannya. Bahkan dalam kondisi yang ekstrimnya, orang yang menyerah bisa sampai memiliki pikiran untuk bunuh diri karena merasa semua tidak ada gunanya. Menghadapi usaha yang tidak berhasil atau kegagalan memang bukan hal yang mudah untuk dilalui dan bisa membuat Anda berpikir untuk menyerah saja. Tapi cobalah membalikan pikiran itu dan berpikir bahwa Anda bukan sudah gagal, tapi hanya belum berhasil. Belum berhasil berarti masih ada kemungkinan Anda akan berhasil. Meski waktunya bukan sekarang, bahkan ilmuwan sukses seperti Thomas Alva Edison pun melalui ribuan percobaan sebelum akhirnya berhasil. Demikianlah beberapa penyebab yang seringkali membuat seseorang mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup. Memang semua orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana bangkit dan memulai kembali. Dengan menjadikan penyebab kegagalan sebagai pelajaran, Anda akan lebih bijak dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi jalan kesuksesan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah bersama kami. Channel ini dibangun untuk membawa kabar gembira. Salam sukses.